Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Ya. Jadi ketika saya tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Utang untuk kita dulu. Baik, jadi hari ini kembali lagi kita di mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Ini merupakan mata kuliah di semester 5 ya teman-teman. Mata kuliah ini atau hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya, nanti sebentar saya jelaskan materinya. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan atau kita mulai perkuliahan hari ini, mungkin ada bisa pimpin doa. Rizky, Ya, silakan. ya teman-teman, untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa bersama dalam hati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan daftar hadir dulu. Saya panggil namanya. Jadi ketika saya panggil namanya, sebutkan cita-citanya mau jadi apa. Ya, jadi misalnya saya panggil Rizky, misalnya jadi pelaut. Nah, jadi sebutannya begini. Oke? Ya. Bisa? Baik. Yang pertama, Rizky. Di dokter Pak. Asik. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang kedua, Salis. Jadi astronot Pak. Asik. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Yang selanjutnya Pak Iqbal. Kalau saya ingin jadi Iron Man Pak. Asik. Ya Iron Man ini siapa? Kemarin Saroni. Saroni. Selanjutnya Pak Ridwan. Saya ingin jadi tentara Pak. Asik. Buat tembak-tembak ini. Ya. Selanjutnya Pak Made. Saya ingin jadi petani saja Pak. Oh. Baik. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi, atau sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat materi kemarin, materi pertemuan sebelumnya ya terkait dengan jenis-jenis media? Lupa. Lupa? Oh, Lupa. lupa ya. Ya. Jadi media itu jenis-jenis media, ada media visual, audio visual ya. Terus ada media taktik atau 3 dimensi dan media virtual atau digital ya. Baik, hari ini kita masuk pertemuan kelima teman-teman. Materinya terkait manfaat dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Ya, pada materi hari ini ada CPMK, di mana merupakan CPMK kedua, menganalisis fungsi, manfaat, kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran dengan pemikiran logis, kritis dan inovatif. Sedangkan menjadi sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menganalisis prinsip dan pemilihan kriteria media. Baik, di sini saya analogikan teman-teman adalah guru IPA kelas 4 SD. Ya, pasti teman-teman sudah melewati waktu SD itu duduk di kelas 4 ya, materi IPA. Oke? Jadi di sini kira-kira media apa yang paling cocok digunakan ketika materi hari itu terkait atau materinya itu terkait siklus air. Ya. Ada yang bisa bantu? Ya. Jika kalian ya mengajar materi siklus air, kira-kira media apa yang cocok digunakan? Ada yang bisa? Kolam renang. Kolam renang. Ya. Akuarium mungkin Pak. Ya. Akuarium. Ya, oke, akuarium. Atau bisa dihubungkan dengan yang tadi yang di awal saya bilang. Ada jenis-jenis media. Ada media apa saja tadi? Ya, dimensi, audio visual, ya kan? Ya. Nah, kira-kira kalau seandainya materi terkait siklus air, yang cocok apa? Gambar kan? Ya, kalau gambar, medianya jenis media apa? Visual. Oke. Baik. Nah, di sini ini ada gambar terkait siklus air teman-teman. Nah, kalau seandainya seperti ini,
mungkin teman-teman bisa memahami gambar-gambarnya atau tulisan-tulisan yang ada di gambar ya, mulai dari evaporasi, konduksi, adveksi dan seterusnya ya. Jadi inilah siklus air. Oke. Nah, di media pembelajaran ini merupakan namanya media apa? Media visual. Baik. Selanjutnya. Baik, di sini kita akan menonton video. Ya. Selain udara, makhluk hidup di bumi ini seperti membutuhkan air. Sekitar 70% dari kebutuhan manusia dari air. Makanya, kita butuh minum minimal 2 liter per hari supaya kebutuhan cairan kita terpenuhi. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita juga perlu yang namanya air. Misalnya untuk mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Tapi, mengapa ya air di muka bumi ini gak pernah habis? Air di permukaan bumi tidak pernah habis karena bisa diperbarui melalui siklus air. Siklus air adalah proses pergerakan air di bumi secara berkelanjutan melalui laut, udara, dan darat. Bagaimana terjadinya siklus air? Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut transpirasi. Uap-uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara akan jenuh sehingga terjadilah kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut presipitasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang jatuh di laut akan meresap menjadi air tanah. Setelah itu, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Walaupun airnya tidak bisa habis, tapi Oke. walaupun airnya tidak bisa habis. Ya. Jadi tadi kan ada dua media yang saya tampilkan. Yang pertama itu apa tadi? Suara. Yang kedua Audio. audio Visual. visual. Jadi ketika teman-teman atau ketika teman-teman ditugaskan guru untuk membuat siklus air, kira-kira mana yang cocok? Apakah visual atau keduanya? Ya, keduanya. Ya. Kenapa? Karena kalau keduanya penggabungan antara gambar dan suara. Ya, oke. Baik, selanjutnya di sini manfaat, ya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama terkait mempermudah pemahaman materi. Ya, maksudnya apa? Bahwa media pembelajaran itu cocok digunakan atau baiknya digunakan oleh guru supaya mempermudah pemahaman materi, ya, agar anak-anak itu mudah paham, ya, tanpa lagi kita menggambar, kita seakan-akan mereka kemana, jadi seakan-akan mereka itu menghayal. Tapi kalau seandainya kita tampilkan media pembelajaran, apalagi kalau media audio visual, jadi anak-anak itu langsung, oh yang ini maksudnya, ya. Yang kedua manfaat media pembelajaran yang kedua menarik perhatian dan motivasi siswa. Ya, kalau seandainya kita tampilkan seperti ini kan, oh nonton ini, ya, terus mau nonton.
bagus ini DP gambar bagus dan seterusnya. Ya, yang ketiga membantu keberagaman gaya belajar, baik visual, auditori maupun kinestetik. Yang selanjutnya membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, ya, lebih mengenal lagi, ya. Ya. Selanjutnya, ini kriteria pemilihan media pembelajaran ada 5 teman-teman. Yang pertama terkait dengan kesesuaian tujuan pembelajaran. Artinya bahwa media pembelajaran harus mendukung kompetensi yang ingin dicapai. Jadi harus ada tujuan pembelajaran di awal itu tercapai. Sia-sia kalau seandainya seperti itu. Kalau seandainya sudah ada media bagus dan seterusnya, tapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Seandainya hari ini tidak ada layar seperti ini, terus saya mau menjelaskan. Nah, teman-teman mungkin, apa tipe jaga bilang-bilang ini. Nah, mungkin teman-teman men-hire dan seterusnya. Yang kedua, kesesuaian materi pembelajaran. Artinya apa? Bahwa isi materi harus mampu mendukung pemahaman siswa. Ya, di sini ada kata kuncinya pemahaman, mendukung pemahaman siswa. Nah, jadi media ini supaya siswa digunakan supaya siswa lebih mudah memahami, ya, lebih cepat memahami. Sebagai contoh sederhana bisa berupa buku dan video. Ya, misalnya kita kasih gambar ke mereka, misalnya kayak bentuk tadi visual atau bagusnya itu video. Ya. Selanjutnya kesesuaian karakteristik siswa. Nah, media itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Ya. Misalnya hari ini kita ambil ambil materi harus sesuai dengan kebutuhannya orang, harus sesuai dengan umurnya mereka. Tidak boleh terang ambil misalnya materi terkait pahlawan terus terang ambil pahlawan dari luar negeri, kan tidak rasional, tidak cocok. Ya. Gaya belajar yang berbeda, nah, sesuaikan media dengan gaya belajar seperti visual, auditori, ya, dan kinestetik. Selanjutnya minat dan kebutuhan siswa. Pertimbangkan minat siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Selanjutnya, kesesuaian karakteristik siswa yang keempat, menggunakan contoh yang relevan. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman susah menggambar karena susah memberikan contoh, perlihatkan saja video. Pasti siswa itu atau anak-anak kita itu pasti cepat paham. Oke. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran selanjutnya ketersediaan dan biaya. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena banyak sekali media itu pasti butuh biaya. Nah, tetapi di zaman sekarang sebenarnya tidak menghambat seperti itu. Kenapa? Karena akses internet cepat, ya, di mana-mana ada media pembelajaran, mau ambil dari YouTube, mau ambil dari AI, mau ambil dari sekarang apalagi ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah. Misalnya, seandainya kita ingin membagi kelompok, tidak perlu kita tunjuk, ini satu kelompok dengan sini, tidak usah. Kita sprint saja, itu langsung, ya. Jadi itu salah satu cara saya ketika membagi kelompok, dibagi saja seperti itu. Tanpa harus kita minta mereka lagi menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, bisa saja mereka kalau berteman duduk bersebelahan, langsung baku pisah kelompok mereka. Kalau seandainya cara membagi kelompoknya berhitung, ya, tinggal di spin, masukkan nama mereka, dan mereka juga aktif, ya. Jadi mereka ketika melihat menunggu namanya dipanggil, mereka tak duduk, abis ini siapa ya? Saya satu kelompok dengan siapa dan seterusnya. Jadi banyak sekali teman-teman. Selanjutnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi media pembelajaran, ya. Jadi kriteria pemilihan media itu harus efektif, ya. Jadi jangan sampai media yang orang gunakan tidak efektif, tidak cocok dengan materi. Ya, misalnya kayak tadi siklus air. Ya. Kan siklus air itu kalau digambar mereka kan hanya mengamati gambar, terus disuruh minta untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan terkait gambar itu. Tapi kalau video, orang tinggal lihat, maksudnya ini. Ternyata dari sini ke sini. Air itu dari laut naik ke udara, ya, turun hujan, masuk ke tanah, terus dialiri lagi ke laut. Seperti itulah siklus air. Oke. Mungkin sampai di situ ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya?
Ya, silakan. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Bidan. Terkait media pembelajaran, Ya. apakah media pembelajaran ini apakah siswa itu di apa maksudnya dalam penentuan media pembelajaran, apakah itu disesuaikan dengan minat siswa atau bagaimana? Karena kan biasanya kalau kita akan menentukan media itu berdasarkan materi kan. Iya. Apakah tidak ada pertimbangan dari siswa ini kalau mengurang begini mereka masuk kepada jurusan ini? Iya. Tepuk tangan dulu buat Pak Rizky. Ya. Luar biasa pertanyaannya. Jadi dalam penentuan media itu tadi ada poin juga. Ya. Ini disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini kan bisa dari segi umur, ya, dari apa namanya, dari segi mungkin gender juga bisa, ya. Kalau laki-laki mungkin ya video-video lebih menarik, lebih action dan seterusnya. Yang perempuan ya mungkin diganti lagi, ya. Terus kalau dalam proses pembelajaran itu teman-teman, jadi jangan kalau boleh itu dibuat kelompok terus diputarkan video. Jadi jangan tampilkan di depan supaya apa? Supaya ketika mereka ingin memberikan tanggapan terkait video itu mereka tulis dulu. Ya, mereka diskusikan dulu, bukan kalau ketika tolong tampilkan seperti ini kan langsung tanya, oh ini. Jadi agak yang lain semua baku-baku ikut. Ya, yang lain teman-temannya semua ikut sama Pak jawabannya dengan tadi dengan Rizky dan seterusnya. Ya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada bertanya, kita ya. Oke. Ya, jadi perhatikan gambar berikut teman-teman. Sorry. Ya, ini dulu. Ya. Sekarang akan saya bagi kelompok. Ya, mungkin membagi diri saja karena kebetulan kita hanya 5 orang di kelas ini. Kamu Ya. Membagi diri saja siapa yang kita bagi 2 kelompok ya. Oke, sudah? Ya, kalau sudah silakan ditunjuk yang jadi ketua kelompoknya. Pasalis. Ya. Oke, sudah? Sudah ditunjuk? Sudah. Baik, selanjutnya silakan ambil atau sediakan pulpen atau alat tulis ya, buku dan pulpen. Ya, Ada. jadi yang boleh dicatat di HP juga tidak apa-apa. Ya, dicatat di HP juga tidak apa-apa. Oke, sudah? Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nih. Oke? Jadi Ya. gambar yang pertama ada tipe guru, ya ada seorang guru laki-laki yang sedang menjelaskan terkait siklus air, ya. Itu hanya digambar di bawah. Untungnya guru ini tahu menggambar. Kalau seandainya seperti saya tidak tahu menggambar, pasti susah. Ya. Gambar yang kedua, nah ini seorang ibu guru yang sedang menjelaskan kepada siswanya bahwa pahlawan di Indonesia itu ada Cut Ngadin yang perempuan dan laki-laki ini adalah Insinyur Soekarno. Ya. Jadi ini cuma ilustrasi teman-teman ya, bukan melecehkan apa namanya nama seseorang dan seterusnya. Oke? Ya. Sudah? Baik. Sekarang tugas dari masing-masing kelompok. Nah, inilah dia istilah kolom di bawah ini dengan benar. Kelompok 1 tugasnya atau skenarionya guru kelas 4 SD ingin mengajarkan materi siklus air yang tadi. Ya. Oke? Yang kelompok 2 yaitu guru kelas 5 yang sedang menjelaskan perjuangan pahlawan nasional. Oke? Selanjutnya materi ajarnya itu yang pertama materi IPA, siklus air, dan yang kelompok 2 itu materi mata pelajarannya IPS atau sejarah terkait tokoh pahlawan. Nah, tugas teman-teman silahkan menuliskan media yang cocok ya. Contoh medianya apa, dan terakhir kenapa alasan memilih media tersebut. Ya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ya. Silakan Pak Rizky, ayo dipercepat. Iya sudah. Oke. Ya, media yang cocok yang tadi saya bilang ya, ada audio visual dan seterusnya. Boleh lebih dari 1. Ya. Sebenarnya atau di sini. Atau teman-teman isi saja di sini. Ini saya sudah sediakan ya. Nanti sebentar akan kita presentasikan ya. Ya. Nih, ditulis aja di situ. Ayo. Ya. Ayo dipercepat. Ya.
Ya, isi kan itu isi di kolom itu aja. Jadi yang kelompok 1 di kolom 1, kelompok 2. Harusnya ini di papan. Nah, ini settingannya tempel di papan tulis. Dia siklus air. Ya. Cocok gitu kan. Ya, Kan dia tanyakan media. ya. Bukan bagian terbuat. Ya. Jadi cuma media alatnya saja. Tensi, ember, gitu. Medianya apa? Media tadi visual, audio visual. Nanti contoh medianya baru tadi kayak gelas, apa dan seterusnya. Gitu. Kalau alasan memilih media itu nanti mudah dicari, ya, mudah ditemukan. Hah? Visual. Karena dia bisa lihat, karena dia terlihat. Visual, Ayo dipercepat. itu Bisa apa? visual. Kalau contoh media, Video, YouTube kan, di Oh. mana? Begitu dari YouTube kan. Visual. audio. Kenapa memilih itu? Audio apa? Kakak dulu Pak. Oh. Mau itu audio visual ada audio sini itu video. Oke. Kenapa memilih video Pak? Ayo. Ayo Pak Rizky. Nah, sip. Nanti setelah ini kita presentasikan ya. Ya, Langsung ini gitu aja. Terus apa panjang-panjang. Silakan. Ya. Oke, silakan waktunya habis. Silakan dipresentasikan mulai dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 aja dulu. Silakan Pak Rizky. ya. Ya. Ya, terkait apa ini? Pelajaran Ya. untuk yang siklus air Ya. itu media yang cocok itu visual menurut kami. Ya. Contohnya jelas, alasan karena itu biar mudah menampung air. Oke. Apalagi? Cuma itu? Iya, sehingga bisa dibawa-bawa bagian air. Oh, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian Ya. yang Silakan ada. contoh pahlawan itu Ya. visual berupa gambar dan video Oke. agar kita bisa melihat langsung foto atau Ya. video dari pahlawan. Betul. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 ada siapa yang memaparkan? Pak Salis, silakan. Wakil ketua. Oke. Wakil ketua. Kenapa pada Bapak? Oke, di sini siklus air yang media yang cocok di sini dari kami itu memilih visual. Ya. Ya. Karena tadi ditampilkan tadi itu berupa video ya, gambar tadi yang pertama. Ya. Jadi kami mengambil sini contoh media. Kan di sini kita hanya mengambil contohnya, Ya, kan? betul. Tidak langsung serta-merta kita langsung praktek, ya kan? Jadi kita hanya mengambil mengutip itu saja. Jadi di sini contoh medianya itu adalah sebuah audio video. Baik. Ya. Untuk pemilihan alasan itu karena kita tidak langsung melakukan kegiatan untuk siklus airnya. Baik. Jadi kita kan hanya melihat dari video yang untuk menjelaskan bagaimana siklus air. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, jadi sebenarnya di kolom ini kita bisa isi dengan misalnya kayak bagusnya itu saya lebih merekomendasikan kita menggunakan video pembelajaran atau video supaya apa? Di situ ada audio dan visualnya supaya lebih mempermudah. Yang kedua, contoh medianya seperti video animasi proses siklus air kayak yang tadi saya tampilkan. Ya. Sedangkan untuk pahlawan itu bisa cuplikan film, ya, cuplikan film kepahlawanan. Cuma kalau sekarang agak susah akses untuk film-film seperti itu. Kalau dulu masih ada istilah, ya, G30 SPKI. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya sebenarnya masih panjang sebenarnya cuma karena waktu yang membatasi. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun terakhir. Ternak-ternak si ikan teri. Cakep. Diternak dalam kolam. Cakep. Setelah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.